Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dengan channel Pak De Motor. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara melakukan proses pemasangan timing ya, ataupun menyesuaikan ya, ataupun menempatkan antara komponen dari yang namanya kruk as ya sama noken as ini agar bisa sesuai kinerjanya, atau bisa disebut dengan bahasa ketepatan ya. Jika pada saat kita melakukan proses pembongkaran otomatis untuk di mesin 4 tak ya, itu pada saat nanti dilakukan proses pemasangan harus ada yang namanya ketepatan ataupun timing ya. Ketepatan di sini itu sangat dibutuhkan di sepeda motor 4 tak, karena di sini itu agar sistem kerja mesin itu bekerja sesuai dengan apa yang sudah dianjurkan dari pabrikan. Nah, di sini bagaimana cara untuk mengetahui ketepatan ya. Ketepatan di sini dimaksud adalah untuk menghindari terjadinya tabrakan antara katup dengan piston ya. Dan yang pasti paling utama adalah agar mesin itu bisa hidup secara normal. Ya, jika pada saat kita melakukan proses pemasangan pada bagian mesin di sepeda motor 4 tak ya, terus untuk pemasangannya itu tidak tepat ataupun timingnya itu ngacau ya, ini nanti akan terjadi kendaraan itu tidak bisa hidup, dan juga kemungkinan besar ada yang namanya tabrakan antara piston ya dengan katup, karena pada bagian timing di sini itu tidak tepat ataupun tidak sesuai dengan pabrikannya. Nah, di sini kalau kita akan melakukan proses pemasangan rantai timing ya, di sini antara dari komponen kruk as yang ada di bagian dalam sini dan komponen noken as ya, di sini itu memerlukan ketepatan. Nah, untuk melakukan ketepatan di sini kita itu dianjurkan untuk menempatkan pada bagian ini ya, ada 2 lubang di bagian tutup magnet ya. Untuk bagian tutup magnet di sini itu ada 2 lubang. Nah, di sini itu ada tanda yang di lubang kecil ya. Yang di lubang kecil di sini itu ada tanda T sama tanda F ya. Di sini ini tanda F fire, sama T itu adalah top. Tanda T di sini itu dimaksudkan untuk mengetahui posisi top dari yang namanya komponen piston yang ada di dalam blok sini ya. Jadi posisi piston top itu berarti berada di bagian atas ataupun seperti di bagian sini ya. Untuk ukuran piston itu ada di bagian sini ya, jarak pistonnya itu untuk bekerja ya. Jadi piston itu naik turun ya, naik turun untuk sistem kerja piston. Nah, di sini kalau kita mau melakukan proses pengetopan itu diwajibkan di sini itu untuk di tanda T ya, sejajar dengan tanda garis di sini ya, yang kecil ataupun di tengah-tengah dari lubang penutup di sini ya. Kalau di sini itu sudah di tanda T ya, kita tinggal lepas pada bagian ini dan kita lakukan proses pemasangan gear ya, gear timing di depannya ya. Pada gear timing di depan di sini juga ada tandanya ya. Kalau di motor 2 tak itu tidak ada komponen ini ya, di motor 2 tak itu enggak ada ini. Jadi untuk pemasangan itu tidak memikirkan timingnya ya, tinggal pasang saja.
Ya, kalau di motor 4 tak itu wajib konsentrasinya itu lebih tinggi karena ini berhubungan dengan ketepatan. Oke, untuk pemasangannya dilakukan seperti ini ya. Ya, ini tinggal dimasukkan set ya, tinggal dimasukkan seperti ini. Oke, nah di sini itu kita harus bisa memperhatikan di bagian sini ya, garis sini ya, ataupun tanda coak di sini itu sebagai tanda untuk penempatan pada bagian gigi timing yang ada di depan ya. Itu untuk memberikan tanda ya. Jadi nanti titik yang ada di gigi timing di sini itu harus sejajar dengan garis tanda yang ada di bagian head di sini ya. Dan kita lihat di sini itu harus T-nya itu di tengah-tengah seperti ini ya, dan di sini itu harus rata ya. Kalaupun naik sedikit nggak apa-apa ya, ini karena adanya gerakan tekan yang didapatkan dari stud ya, stud rantai ketengnya ataupun rantai timingnya ya. Ini sudah pas, tinggal kita pasang dan baut untuk di bagian ketepatan timingnya ya. Mungkin seperti ini untuk proses pemasangan rantai timing ya, dan menempatkan dengan tepat ya, agar pada saat kita melakukan proses pemasangan itu tidak keliru ya. Ini untuk jenis motor Karisma ya, tandanya seperti ini. Sebenarnya semuanya sama ya. Untuk kendaraan yang lain ada juga yang lebih sulit lagi, itu jenis DOHC ya, itu agak sulit untuk memberikan ketepatan timingnya, ketepatan waktunya untuk sistem kerja yang lebih maksimal. Oke, mungkin itu saja dari saya untuk pembahasan tentang bagaimana cara menempatkan antara noken as dengan krek as ya, biar kerjanya itu pas ya. Terima kasih, jangan lupa untuk subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.